Kemudian di antara hal yang dilakukan, ini saya mau singgung ya. Jangan sekali-sekali menolak kebenaran yang datang. Kalau ada kebenaran yang datang, telah jelas kebenaran, maka jangan sekali-sekali ditolak. Meskipun kita belum bisa melakukannya, tapi kalau ini hak, kita jalankan. Kita jalankan. Karena kalau kita sekali menolak padahal kita tahu kebenaran, ini rawan kita terjungkal di kemudian hari. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka dari kebenaran, kami palingkan. Kenapa Allah palingkan? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka sebelumnya tidak beriman. Sudah datang hidayah, kebenaran mereka tahu, kebenaran mereka berpaling. Maka balasannya berikut-berikutnya pun demikian, mereka mudah berpaling. Kenapa Allah palingkan hati mereka? Karena pemalingan mereka yang pertama. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka tidak beriman pertama kali datang hidayah, mereka tahu benar, mereka menyimpang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Maka jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Kalau sudah tahu ini jelas benar, jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Meskipun kita belum bisa melakukannya. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu ya boleh dikatakan kerabat, ya. Kebetulan kerabat tersebut merokok. Dia merokok. Kemudian dia ngobrol sama ya om-om saya lah, di om-om. Mereka ngobrol sambil merokok. Udah tua-tua, umur 70 umur. Terus mereka bilang, udahlah. Ada satu bilang, sudahlah, rokok ini haram. Sambil merokok, haram ini. Cuma saya belum bisa tinggalkan. Jangan kau bilang-bilang halal, ini haram ya. Saya dengar, oke lah. Maksudnya dia tidak menolak kebenaran, cuma dia belum bisa meninggalkan apa? Dia belum bisa menjalankan kebenaran tersebut. Ini beda dengan ini halal, dia tahu haram, ini halal. Bagaimana halal? Pokoknya ini halal. Bukankah para dokter sudah bilang rokok berbahaya? Pemerintah bilang rokok berbahaya, pokoknya halal. Bahkan ada yang nekat, rokok hukumnya wajib. Wajib. Kalau saya tidak merokok, saya pusing. Berarti rokok hukumnya apa? Wajib. Sama nanti tukang mabuk juga bilang, kalau saya tidak mabuk nanti kepala apa? Pusing. Sama tukang narkoba, kalau sudah sakau, kalau tidak hirup narkoba juga apa? Pusing. Berarti narkoba hukumnya wajib. Ada-ada aja orang-orang. Kalau sudah tahu haram, jangan mencoba bilang saya belum bisa lakukan, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang mencoba mengatakan apa? Halal, kalau itu haram. Beda. 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 Sama seorang wanita misalnya dia belum bisa pakai jilbab. Itu jilbab wajib sudah. Allah suruh jilbab. Para istri-istri Nabi semuanya berjilbab, para sahabat kemudian semua berjilbab, para ulama 4 mazhab suruh berjilbab, kemudian sekarang ada yang bilang jilbab tidak wajib. Jilbab itu maksudnya pakaian kesopanan. Kalau di kantor itu maksudnya sopan, yang penting meskipun rambut terlihat, leher terlihat, betis terlihat, itu namanya jilbab syar'i. Jilbab sesuai dengan kondisi lingkungan yang kita jalani. Yang penting pakaian kesopanan. Ini ada syubhat seperti ini. Jangan dengar, ini baru-baru muncul, dulu tidak ada ulama bilang begitu. Taib. Kalau gitu, kalau jilbab di pantai bagaimana? Ya bikini dong. Ya. Berarti bikini, jilbab khusus di pantai. Jilbab pantai bikini. Jilbab kantor begini. Dari mana seperti ini? Kalau dia belum bisa pakai jilbab, jangan dia bilang jilbab tidak wajib. Bilang aja wajib, cuma saya belum bisa. Itu namanya dia tidak menolak kebenaran, cuma dia belum dilapangkan hatinya untuk mengamalkannya. Beda. Oleh karena hati-hati, siapa yang menolak kebenaran, maka dia akan menyimpang di kemudian hari. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah akan simpangkan, semakin menyimpangkan hati mereka. Dan perlu saya ingatkan, saya sudah singgung tadi di awal, bahwasanya syahwat itu membantu seseorang untuk memilih pendapat meskipun salah, karena ada syahwat dalam dirinya. Contohnya orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kenapa mereka lebih condong mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak ada? Kenapa mereka lebih condong mengatakan hari kiamat tidak? Karena mereka tidak mau diganggu ketika bermaksiat. Mereka ingin maksiat dalam kondisi hati yang nyaman. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana
wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dia tidak ingin ada hari kiamat. Padahal mereka beriman ada Allah. Orang musyrikin beriman ada Allah, tapi mereka tidak mau beriman hari kiamat. Kenapa? Waradu bil hayatid dunya, karena mereka nyaman dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia. Kalau mereka bilang, jadi mereka senang, mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi, mereka puas-puas, mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba ada yang mengatakan kamu akan dihisab. Wah, dia enggak mau, karena kalau dia meyakini ada hisab, dia akan sengsara ketika menjalani itu semua. Ada kekhawatiran, ketakutan. Maka supaya dia bermaksiat nyaman, dia tidak mau meyakini ada hari hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka tidak ingin ada hisab dan mereka mendustakan ayat kami. Supaya apa? Supaya maksiat nyaman. Makanya saya katakan syahwat membuat seorang memilih pendapat. Memilih pendapat. Ya. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada hari akhirat. Nah, ini contoh ya, orang-orang musyrikin Arab. Dan itu yang terjadi kepada sebagian ateis. Ateis bermacam-macam. Ada namanya ateis falsafi, ada ateis tajri apa namanya ilmi, dan ada ateis namanya ateis berdasarkan perasaan ya. Ateis yang jadi ateis karena perasaan di antaranya disebutkan oleh para ulama. Mereka jadi ateis kenapa? Mereka suka maksiat. Minum khamar, judi, nonton film, berzina. Terus bilang ada Tuhan. Waduh, berat. Kalau Tuhan susah mau jalan ini kalau percaya ada Tuhan. Siap melakukan zina, nanti Tuhan tanya. Jadi dia enggak nyaman. Dia enggak nyaman. Ini namanya ateis atifi. Ateis karena apa? Perasaan ya. Ilhad al-atifi. Al-ilhad al-atifi. Maka akhirnya mereka memilih Tuhan tidak ada. Supaya apa? Supaya plong ketika bermaksiat. Supaya plong ketika bermaksiat. Hati-hati ibu-ibu, ini saya ingatkan. Jangan nolak kebenaran gara-gara perasaan. Di antara yang rawan ibu-ibu menolak dua hukum syar'i. Yang pertama permasalahan warisan, yang kedua permasalahan poligami. Ada lagi ibu? Warisan digembar-gemborkan oleh orang luar sana bahwasanya warisan adalah hukum yang tidak adil. Ini bukan saatnya kita jelaskan adil tidak adil. Tapi kalau ibu tahu apa yang Allah ini tuh Allah yang turunkan, harusnya mengatakan sami'na wa ata'na. Berat ketika pembagian warisan, kemudian laki-laki dua anak, kakak laki-laki dapat dua bagian, kita perempuan dapat satu bagian. Maka mulai setan datang menggelitik, mintalah sama. Suami datang menggelitik, sayang minta dong sama kakakmu, kakakmu kan sudah kaya, kita masih miskin, minta apa? Sama. Mulai ya. Jangan sampai kita bilang kemudian gara-gara ada syahwat kita bilang Allah tidak adil, bahaya. Menolak ayat Allah kafir. Jangan, kita pasrah ya. Kalaupun kita ternyata bermaksiat dengan tetap minta persamaan, harus tahu kita bermaksiat. Jangan coba-coba menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang rawan juga adalah tentang misalnya ta'addud, misalnya poligami ya. Betapa banyak orang-orang non muslim menggambarkan bahwasanya poligami adalah kezaliman dan macam-macamnya. Tentu saya sudah bahas dalam kajian saya, judulnya poligami anugerah yang terzalimi ya. Bapak-bapak enggak usah nonton, ibu-ibu yang nonton, bapak enggak usah. Bapak-bapak udah nonton bagaimana jadi suami sejati ya. Ya, maksud saya itu semua syubhat. Jangan sampai kita menolak. Kalau kita belum bisa melaksanakan itu lain cerita, belum bisa. Iman belum kuat, oke. Oke, itu masih mending. Saya tidak mampu melakukannya. Saya setuju poligami, tapi jangan kamu yang berpoligami. Kamu. Kenapa? Nah, kamu enggak beres, belum bisa. Ya misalnya. Tapi jangan tolak syariat tersebut. Syariat tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pembahasannya tersendiri. Tapi maksud saya ini rawan. Jangan sampai kita menolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang ayat Allah, hadis Nabi, dengar, bilang sami'na wa ta'na ya. Saya dengar dan saya taat. Kalau tidak mampu, yang penting saya imani, saya belum bisa melakukan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya sebelum kau berucap, sebelum kau menyampaikan suatu keputusan, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Lihat dulu, adakah ayat Quran membicarakan hal ini? Adakah hadis Nabi membicarakan hal ini? Kalau ada, ikuti. Jangan coba-coba bikin hukum sendiri. Jangan coba-coba bikin hukum sendiri. Kalau sudah ada ayat dan hadis turun untuk kita, jangan coba-coba untuk direvisi. Jangan coba-coba. Coba kalau boleh. Jangan, itu enggak boleh. Itu seakan-akan terus sama Allah. Jangan coba-coba. Seperti mohon maaf, sebagian misalnya para wanita ingin menikah, kemudian dia mendapati kesulitan, ayahnya tidak setuju karena calonnya mungkin kurang pas, maka dia bilang seandainya nikah boleh tanpa wali misalnya. Terbetik dalam hatinya seandainya nikah boleh tanpa wali, karena syahwat dalam dirinya ingin segera menikah. Dia cinta sama laki-laki tersebut, ayahnya mengatakan enggak, ini laki-laki enggak beres. Dalam hatinya seandainya boleh menikah tanpa wali. Ini namanya dia ingin istidrak, ingin menyempurnakan hukum Allah. Hati-hati, ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau wanita yang ingin jalan-jalan ke sana kemari, terus dia katakan kau harus pakai mahram. Dalam hatinya seandainya tidak perlu pakai mahram lebih baik. Mulai timbul syubhat. Hati-hati, tidak boleh. Kita bilang aja kita belum bisa, kita masih maksiat, masih melanggar. Jangan coba-coba merevisi, menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ikum." Ya. Kalau ketahuilah bahwasanya di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah mengikuti keinginan kalian, maka akan menyusahkan kalian. Apa yang Allah turunkan itu yang terbaik. Oleh karenanya ibu-ibu yakinlah sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi itu semua yang terbaik. Ibu-ibu lebih banyak di rumah itu yang terbaik. Ibu-ibu ngurusin suami itu yang terbaik. Ibu-ibu sibuk ngurus anak-anak yang terbaik. Ibu-ibu menjadi ibu yang terbaik itu adalah sunnah yang terbaik. Bukan yang keluar ke sana kemari. Carilah kebahagiaan dengan sunnah Nabi. Ketika sebagian orang tidak puas dengan sunnah Nabi, dia mulai mencari kebahagiaan di luar. Yakinlah dia tidak bahagia. Yakin tidak. Mulai dia cari kebahagiaan ke mall, cari kebahagiaan lihat barang-barang yang mewah, mulailah cari kebahagiaan dengan nonton film yang tidak-tidak. Ketahuilah dia tidak akan bahagia. Kita ini bahagia kalau mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus tegar, kita harus tegar. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kita milih pendapat gara-gara sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan. Kalau sudah datang kebenaran, kita bilang benar. Saya belum bisa, tapi itulah yang benar.